dengan metode ACM. Sebentar. Nah, di situ saya bisa membuktikan, oh iya, metode ini efektif untuk belajar. 1, 2, 3 anak, kemudian ibu-ibu yang menitipkan anak pada saya, akhirnya memberikan informasi pada ibu-ibu yang lainnya. Sampai, saya sudah bilang, "Bu Nur, terima kasih." Akhirnya saya, diminta oleh TK atau sekolah terdekat saya untuk masuk menjadi guru di situ, Ibu. Karena setiap hari interaksi saya dengan anak-anak dan hasil yang saya keluarkan dari bimbel saya itu memang, sesuatu yang baru di lingkungan saya. Kok bisa ya membaca itu enggak sampai tahunan, biasanya itu TKA, TKB itu bahkan masih belum bisa. Loh, kok ini bisa? Dan itu di salah satu anak yang saya pegang itu anak tetangga saya. Wah, itu semakin itu seru itu di situ. Oh iya, 1 bulan Bu itu saya pegang itu, anak itu. Loh kok bisa ya? Nah semakin penasaran. Jadi kuncinya di ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu saling menyampaikan, akhirnya sampai sekarang lah ini. Jadi alhamdulillah saya membuktikan sendiri kalau metode ACM itu memang efektif. Dan di antara anak-anak itu, saya juga memegang anak ABK dalam hal saya tidak, membicarakan tentang analisanya ABK seperti apa nggih, yang jelas saya akhirnya, dikenal oleh ibu-ibu, oh kalau anaknya ini susah baca atau susah diam, ke bimbelnya Bu Eri aja. Karena khasnya itu di Bu Eri itu, anak itu tidak harus duduk, begitu ibu-ibu. Gitu Bu Nur, yang terakhir saya dengar itu, kalau di temannya Bu Eri itu anaknya nggak harus duduk, anaknya bisa sambil loncat, sambil lari, tapi tetap bisa belajar baca. Sudah 10 menit belum ya, Mbak? Jadi seperti itu, sekilas info. Alhamdulillah dari tahun 2018 sampai sekarang 2023, saya masih, belajar terus ke Bu Nur. Jadi, ya monggo Bapak Ibu kalau ingin membuktikan sendiri, silakan bergabung dengan GMF. Nanti nggak akan sendiri kok. Nanti kalau misalnya pasti ada masalah ya, setiap langkah yang kita ambil itu pasti ketemu dengan masalah. Tapi, masalah-masalah yang kita temui itu insya Allah bikin kita tambah ilmunya dan tambah pinter dan, apa ya, seneng lah, apalagi kalau itu passion kita menikmatinya dan mensyukurinya. Jadi rasanya itu akan semakin semangat begitu. Ini Bapak Ibu besok Sabtu ada yang sudah mau ikut, live-nya Bu Nur di Malang. Kalau yang di Malang, monggo, nanti bisa janjian sama Bu Nur kalau pas ke Malang, Bu Nur tuh suka ke Malang juga. Jadi nanti bisa ketemu sama Bu Nur, bisa ketemu sama saya atau WA-WA-an. Mungkin itu saja Mbak Risa, Bu Nur, mohon maaf kalau ada kurangan. Sedikit testimoni saya, pengalaman saya dari pertama sampai sekarang, dan saya terus berterima kasih kepada Bu Nur dan teman-teman ACM sudah paling tidak ada menambah percaya diri pada diri saya, Bu Nur, terus terang itu. Jadi saya ada kemauan untuk belajar terus dan karena banyak ketemu sama orang-orang yang bermacam-macam. Kemarin sore ada orang tua yang nangis di depannya kita karena anaknya sudah kelas 2 SD dan dia belum 1 bulan ini di sini, beliau menunggui, bahkan tiap ke sini mereka naik Grab, papa dan mamanya serta anak kembarnya itu di sini, mereka merasa bersalah karena kalau nggak bisa baca itu dibiarkan saja, ternyata setelah dibawa sini belum ada 1 bulan, ini yang satu sudah sampai materi ngangu-ngengu, yang satu AIU-EO belum 2 mingguan mungkin, Bu, ngaten. Itu testimoni saya, pengalaman saya terbaru, masih baru beberapa hari ini. Terima kasih Mbak Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari testimoni dari Bu Eri. Selanjutnya kita ke testimoni yang berikutnya. Ada Bu Chandra Aryani. Assalamualaikum Bu Chandra.
Bu Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Chandra? alhamdulillah Mbak Risa. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Chandra, silakan bisa diberikan testimoni terkait mulai dari mengenal metode ACM dan hingga akhirnya gabung dengan komunitas guru mandiri finansial dan sampai saat ini masih bermitra bimbel dengan metode ACM. Silakan Bu Chandra. Terima kasih Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Aryani. Saya biasa dipanggil Bunda Chandra. Saya seorang guru TK. Awalnya tahun 2018, saya memiliki anak yang terindikasi speed delay dan disleksia. Waktu itu kelas 1 dan sulit sekali belajar baca. Waktu itu saya sudah ngajarin juga, tapi belum ketemu metodenya dan dileskan di mana-mana semuanya juga keberatan, kesulitan. Sampai anak saya tidak naik kelas. Terus anak saya itu karena waktu itu nangis dan minta maaf. Saya sedih karena sebagai seorang guru saya merasa gagal, tidak bisa mendidik anak saya belajar baca. Akhirnya dari seorang teman saya diajak ikut pelatihan waktu itu 2 hari di atas kantor kayaknya ya. 2 hari, dan setelah pulang dari pelatihan saya nyoba selama kurang lebih 2 minggu. Kedua anak saya itu waktu itu kelas 1 dan TK itu langsung bisa baca, alhamdulillah. Terus dari situ saya rajin ikut pelatihannya terus karena anak saya waktu itu kesulitan, banyak kendala. Akhirnya saya nyoba ke murid-murid saya yang kurang lebih hampir sama dengan anak saya. Awalnya seperti itu, saya nyoba terus sampai hari ini. Saya juga terus belajar karena ternyata makin kesini itu semakin banyak permasalahan yang dihadapi anak-anak dan setiap anak punya kendala tersendiri. Sama dengan Bu Eri, saya dikenal juga kalau ada anak yang sulit itu dibawa ke tempat saya. Jadi teman-teman yang baru bergabung tidak usah berkecil hati, apapun kondisi kita harus tetap semangat, kita harus tetap selalu belajar karena memang perkembangan zaman itu menuntut kita seperti itu. Anak-anak yang kita hadapi itu semakin banyak kendalanya, semakin beragam masalahnya. Jadi dari situ akhirnya berawal dari saya belajar ACM, terus saya menghadapi banyak kendala, akhirnya saya terjun dan akhirnya saya jadi terapis karena ACM ini. Saya jadi terapis anak itu karena saya memang berniat mengkhususkan diri di dunia anak-anak yang ABK itu, walaupun mungkin masih jauh dari kata sempurna. Karena saya melihat banyak itu tiap tahun, saya lihat banyak kendala. Walaupun di tempat saya juga banyak anak yang biasa itu, mungkin enggak sampai 1 bulan dia bisa baca itu, main mingguan. Karena memang metode ini seperti jalan tol kalau untuk anak yang normal itu sangat cepat. Dan untuk saya juga pernah pegang anak yang SLB itu bisa. Itu bisa walaupun memang tidak bisa metode ini di setiap anak punya spesifik sendiri dan itu harus yang kita kenali. Banyak kendala jatuh bangun juga. Awal-awalnya saya juga terkendala dengan beberapa yang berasal dari teman guru juga yang ya namanya kita sama-sama bimbel,
tapi saya tetap diam terus tapi tetap jalan. Akhirnya kalau murid-murid saya yang sulit itu dikasih ke saya, langsung dikasih ke saya, dan akhirnya dari mereka lah promosi-promosi itu jalan. Terus seperti itu, dari mulut ke mulut itu jalan. Dan sekarang pun teman-teman kita bersama yang dekat-dekat itu promosi bersama, karena tidak bisa kita maju sendiri kalau kita tidak berjejaring. Mungkin adanya GMF ini, mungkin kita kesulitan apa, dari teman yang satu ngasih masukan, oh saya tidak bisa pegang anak yang privat, kita ngasih ke teman yang lain, oh teman ini punya kendala ini di muridnya, dari situ kita bisa sharing. Jadi dengan adanya GMF ini kita bisa, mungkin kita juga jatuh bangun ya dalam semangat, tapi kalau kita punya teman sharing, bercerita, itu bisa menguatkan lagi semangat kita untuk usaha ini, bahwa usaha ini memang selain kita niatkan untuk rezeki, itu juga sebagai amal ibadahnya kita. Jadi jalan aja teman-teman, mungkin yang masih baru atau teman-teman yang baru mulai dengan kondisi yang seadanya. Mungkin teman-teman, dulu rumah saya tuh masih sangat sederhana, tapi karena kemampuan yang anak-anak mulainya itu, saya mulai dari anak-anak saya yang di TK sendiri itu yang enggak bisa, yang saya ramut lah kalau bahasa Jawanya itu. Terus akhirnya anak-anak itu bisa mengikuti teman-temannya yang lain, itu akhirnya menjadi kepercayaan sendiri bagi orang tua, dan itu promosi yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Nur atas bimbingannya selama ini. Karena GMF lah, karena ACM juga itu, saya akhirnya banyak dikenal oleh masyarakat sekitar saya. Memang metode ini seperti jalan tol lah teman-teman. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Tapi di balik itu memang banyak kendala, dan kita harus siap terus belajar, terus menyiapkan diri. Mungkin itu aja Mbak Risa, Bu Nur. Terima kasih banyak selama ini terus membimbing kami tanpa bosan-bosan dan tanpa putus asa, walaupun kadang-kadang kita juga hampir tidak ada waktu untuk, walaupun saya rumahnya dekat dengan kantor itu, saya hampir jarang lah ke kantor itu, karena yaitu dengan kesibukan seperti ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eri dan juga Bu Chandra atas testimoninya. Dan selanjutnya kita ke materi inti. Untuk pemaparan materinya nanti akan langsung dengan Bu Dr. Nur Suroya MPD. Beliau adalah founder dari komunitas Guru Mandiri Finansial. Baik, kepada Bu Nur Suroya, langsung saja kami persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Bu Nur Suroya. Ya, terima kasih Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa ya, walaupun masih melalui online, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kita sama-sama berbagi untuk malam hari ini ya. Nah, terima kasih saya ucapkan dari seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk kegiatan malam hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti hasil sharing-sharing ini ada manfaatnya lah. Bu Eri, Bu Chandra, makasih ya untuk testimoninya. Terima kasih. Nanti Sabtu kita ketemu untuk di Malang, acara di Malang untuk offline ya. Jadi
Bapak Ibu yang domisili di Malang dan sekitarnya itu bisa. Malang, Pasuruan, Blitar biasanya bisa hadir ya, yang tertarik dengan apa sih metode ACM itu. Ini kebetulan hari Sabtu besok ada pelatihan gratis di MCC Malang tempatnya. Jadi nanti langsung daftar ke admin yang berminat ya. Dari biasanya itu dari Pasuruan, Blitar, kemudian ada Probolinggo juga. Tadi saya lihat daftarnya juga ada yang dari Tulungagung kalau nggak salah juga ada. Nah, di Jombang, Bu Lulu, Rofiana belum ada Bu. Kalau di Jombang kita yang terdekat itu di Malang. Kemudian nanti minggu depannya lagi saya ada di Bandung. Minggu depannya lagi saya ada di Bandung. Kalau Jombang kebetulan belum ada. Jombang ke Malang aja Bu. Ini karena penutup ya, penutup tahun ya. Kemarin saya udah keliling di berbagai kota. Nah ini menutup akhir tahun. Mungkin yang terdekat Jakarta belum ada. Kemarin kami untuk Jakarta kami kemarin sudah berusaha untuk mencari gedung-gedung itu. Di Jakarta banyak yang renovasi gitu ya. Kalau Padang belum ada, kejauhan Ibu Aira. Padang ikut yang online aja. Nah, ini nanti ada online-nya kok. Kalau yang mau online boleh, bisa. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ini profilnya sudah ditayangkan belum ya, Mbak Risa? Surabaya sudah 2 kali, Bu. Kemarin ya, kemarin Surabaya itu 2 minggu yang lalu, Ibu, udah. Karena kantor kami di Surabaya ya, di Surabaya itu sudah 3 kali mengadakan pelatihan offline. Ya. Profilnya belum ditayangkan Ibu. Belum ya. Ditayangkan dulu sekarang. Ya silakan. Sukabumi yang mau datang ke Bandung silakan. Di Sukabumi. Minggu depan saya ada di Bandung. Mbak Yulia minta tolong ditampilkan dulu video profil dari Bu Nur Suraya. Adakah? Kalau nggak ada nanti saya yang ini. Yang share. Ya, nanti silakan request ya. Kalau request kota itu nanti akan kami pelajari dulu karena tidak bisa ya kita langsung yang memang kotanya memang memungkinkan untuk kami hadir. Nah, itu nanti akan kami pelajari dulu baru bisa. Ya, silakan. Selalu mencoba mengerti
Baik, itu tadi profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Matikan dulu ya. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini karena di layar saya itu pecah gitu. Ini tampilannya, saya mau perbaiki. Mbak Yulia bisa dimatikan dulu ya, profilnya. Saya minta dijadikan host ya untuk di handphone saya. Ini saya buat cadangan karena layar saya ini pecah nih di sini. Ya, baik, sambil menunggu Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu. Ini saya masuk ya. Recording. Oke, terima kasih. Ini saya pakai dua ini ya. Yang satu pakai handphone, tapi nanti handphonenya saya tolong dijadikan host untuk jadi cadangan aja. Karena saya khawatir. Ya. Sebelum saya jelaskan sebenarnya apa sih komunitas guru mandiri finansial. Nah, seperti yang diikutin Bu Chandra tadi ya, yang diikutin Bu Chandra, kemudian Bu Eri juga. Nah, sebenarnya apa sih komunitas guru mandiri finansial itu? Nah, teman-teman yang ingin tahu, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa sih metode ACM. Nah, tadi Bu Eri dan Bu Chandra sudah menyinggung-nyinggung ya, banyak yang disinggung tadi. Ini loh, saya pakai metode ACM, tertarik karena kasusnya di anak sendiri rata-rata. Jadi memang teman-teman semua rata-rata tertarik untuk anaknya sendiri. Nah, layarnya ini nggak kelihatan ya? Stop dulu ya. Apa itu metode ACM? Jadi supaya nanti ada gambaran, jadi Bapak Ibu ada gambaran sebenarnya apa sih metode ACM itu gitu ya, biar tahu apa sih hubungannya antara kegiatan komunitas guru mandiri finansial dengan metode ACM. Nah, yang pertama kali memang metode ACM itu salah satu alternatif metode belajar membaca tulis untuk anak-anak dan orang dewasa penyandang buta aksara. Nah, itu awalnya ya. Nah, saya slideshow dulu. Ya, udah kelihatan. Keluar. Keluar nggak suaranya ya? Suaranya keluar cuma putus-putus, Ibu. Putus-putus. Iya, videonya putus-putus. Kalau gitu saya lewatin aja ya lagunya.
Ya, metode ACM ini tuntas 16 kali pertemuan anak bisa membaca. Nah, metode ACM ini sebenarnya singkatannya dari Aku Cepat Membaca sebagai solusi belajar untuk anak. Metode itu banyak ya, Bapak Ibu, metode itu banyak. Tapi tentu kita sebagai guru atau orang tua atau konsumen itu tentu bisa memilih metode yang tepat itu yang seperti apa. Nah, ini sekilas gambarannya. Metode belajar ini adalah cara sistematis ya. Tentu kalau sudah Bapak Ibu guru yang sudah mengajar tentu sudah paham apa itu metode belajar. Cara sistematis yang digunakan untuk menyampaikan materi yang tujuan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Misalnya belajar membaca. Nah, jadi cara menyampaikan bagaimana mengajarkan anak bisa membaca. Nah, itu ya. Kemudian pentingnya metode belajar. Metode belajar itu sangat penting. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Banyak sekali guru di Indonesia ini ya, di seluruh berbagai daerah yang sudah saya kunjungi, ternyata hampir 90% guru-guru di kelas awal, guru-guru di level PAUD, guru-guru SD kelas 1, kelas 2, itu tidak menguasai metode belajar membaca. Nah, rata-rata mereka memang lulusan-lulusan guru ya, SPD, lulusan guru, tapi mereka kalau di kuliah itu tidak pernah diajarkan metode belajar khusus membaca, itu tidak pernah. Karena kalau kuliah itu hanya secara teori, apa sih metode belajar itu, apa sih media belajar itu, hanya itu. Tapi secara spesifik tidak. Nah, ini pentingnya kita sebagai seorang guru itu bisa memilih dan memilah. Kalau saya katakan memilih dan memilah ya, bukan hanya memilih. Mana metode yang tepat, karena metode itu banyak, tuh ya. Semakin efektif metode itu, makin efektif pula, semakin baik ya, makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuannya. Jadi tentu kita sebagai pendidik itu kan punya tujuan pembelajaran. Nah, itu pasti ada semuanya ya. Nah, kemudian apa? Jadi guru itu wajib menguasai metode belajar apapun. Ada metode belajar membaca, ada berhitung, ada matematik, ada sains, ada metode belajar baca Al-Quran, jadi macam-macam ya. Itu penting. Jadi tidak bisa kita cuma sekedar yang penting saya ngajar, itu tidak. Gitu ya. Nah, di sini yang akhir adalah pentingnya memilih metode belajar, karena metode belajar itu sangat banyak di Indonesia. Mengapa kita memilih metode belajar harus tepat? Karena akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Metode ini tentu akan sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Nah, ini jadi penting ya kita memilih. Nah, saya ibaratkan kalau saya ke Surabaya, saya posisinya dari Surabaya sekarang, terus saya mau ke Jakarta. Nah, saya bisa naik apa kalau ke Jakarta? Bisa banyak pilihan transportasi. Saya tinggal mau yang mana. Kalau saya ingin cepat ya naik pesawat, gitu ya. Kalau agak-agak nyaman dikit tapi agak lambat ya naik kereta. Kalau ingin santai-santai Bu, santai-santai yang penting nyampe. Ya udah bawa mobil sendiri atau bawa motor, bisa bawa mobil sendiri, bisa mampir-mampir. Di sepanjang perjalanan bisa mampir nanti ke SPBU, bisa mampir ke masjid, bisa mampir nanti ke tempat wisata kan gitu. Tapi nyampe Jakartanya nggak tahu gitu ya. Nah, tergantung kita. Kita semakin banyak mampirnya semakin lama. Nah itu pilihan gitu ya. Jadi kita mau yang mana nih anak kita gitu ya, untuk anak kita. Udah Bu, biarkan aja, yang penting anaknya bisa gitu ya. Yang penting bisa. Kalau yang penting bisa, jadi kita tidak harus cepet ya anaknya. Jadi santai-santai aja yang penting bisa. Nah itu pilihan dari guru dan orang tua. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan saat memilih metode belajar. Nah, ini juga harus. Metode belajar tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi jangan salah ya, ternyata masih banyak guru-guru, masih ada ya guru-guru yang tidak bisa membedakan apa itu metode belajar dan apa itu media belajar. Kalau hanya sekedar buku, ya, kalau hanya sekedar buku,
itu tidak bisa dikatakan metode, karena metode itu bukan buku. Kalau buku itu media belajar, metode itu hanya kalau metode itu tidak ada bendanya, tapi teknik cara mengajarkan. Nah, itu metode. Kalau buku yang buku saja, misalnya buku belajar membaca, itu bukan metode, tapi itu media belajar. Karena apa? Kalau metode tentu ada modulnya, ada silabusnya, ada evaluasi, ada guru yang akan mengajarkan. Gurunya itu kalau ngajar, kalau nggak ada materinya nggak mungkin. Jadi ada materinya, ada tujuan pembelajaran, ada waktu belajarnya, fasilitasnya semua. Nah, metode belajar itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada ini semua komponen yang harus diperhatikan ya. Nah, sekarang ACM itu dari mana sih? Nah, ACM itu dinaungi oleh Pena Amin. Pena Amin ini salah satu penerbit ya, penerbit yang ada di Surabaya yang menerbitkan kita fokus di metode belajar baca Al-Quran. Ini juga sistem cepat, namanya Al-Barki. Kemudian metode ACM ini turunannya ya dari metode Al-Barki, metode ACM untuk belajar baca tulis, dan ini kami ada juga metode belajar bahasa Arab, juga sistem cepat. Nah, bahasa Arab ini mulai anak-anak sampai orang dewasa ada. Ini juga sistem cepat. Jadi kami fokus, Pena Amin ini fokus di metode. Jadi semuanya metode ya. Di Pena Amin ini semuanya yang kita kelola dan kembangkan adalah sebuah metode pembelajaran. Gitu, metode pembelajaran, dan semuanya sistemnya cepat. Misalnya belajar baca Al-Qur'annya ya cepat, metode ACM-nya cepat. Cepat itu bukan berarti seperti kita lari-lari, enggak. Tapi cepat itu bisa dan paham ya. Kami tuh fokus cepat dalam waktu yang relatif pembelajarannya mudah, jadinya bisa cepat dan paham. Termasuk bahasa Arab gitu. Anak-anak bahasa Arabnya ini juga ada. Nah, karena kita sekarang fokus di komunitas GMF itu adalah ACM, jadi kita bahasnya ACM. Nah, ACM ini kurang lebih 14, kalau saya katakan 15 tahun terakhir saya kembangkan. Pelatihan itu sekitar 2008 ya, 2009 sudah lebih 20.000 peserta, guru dan tutor tuh saya sudah mengajar sekitar lebih dari 20.000 guru ya dan tutor di seluruh Indonesia, di berbagai tempat di Indonesia. Kemudian kalau untuk tahun 2018, nah ini saya menggagas komunitas guru mandiri finansial yang saat ini akan kita diskusikan ya malam hari ini. Nah, seluruh anggota komunitas adalah mitra dari metode ACM. Jadi seluruh anggota ini adalah pemilik bimbingan belajar yang menggunakan metode ACM di rumahnya masing-masing ya. Jadi tergabung di mitra ini tergabung di komunitas, sehingga kurang lebih 350 lembaga bimbel baca tulis yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini ACM ya, ini. Kemudian kalau sekolah itu udah ribuan sekolah pendidikan formal, PAUD dan SD itu sudah menggunakan dan menerapkan metode ACM. Kalau untuk produksi udah banyak ya. Kalau produksi itu selain buku, ada alat peraga dan macam-macam, kurang lebih 200.000 eksemplar udah terjual. Nah, kemudian apa itu ACM? Alternatif belajar baca tulis ya, yang dikemas khusus. Jadi ada teknik khusus untuk anak dan orang dewasa. Ada 3 versi metode ACM. Untuk anak kemampuan normal dan untuk anak spesial. Nah, dan orang dewasa penyandang buta aksara. Jadi ada 3 versi yang saya kembangkan. Nah, khususnya anak spesial ini adalah model terbaru yang saya kembangkan. Nah, di mana alhamdulillah sudah banyak anak yang sudah teratasi ya, di mana banyak sekolah-sekolah, orang tua dan guru yang kewalahan menghadapi anak-anak spesial ini. Sedangkan sebenarnya anak spesial ini belum tentu terlambat. Anak spesial ini belum tentu tidak bisa. Tapi mengapa dianggap terlambat ya? Mengapa selalu kalau anak-anak spesial ini atau anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus ini kok selalu dianggap tertinggal? Sebenarnya tidak. Hanya gurunya
dan orang tuanya saja yang menurut saya itu tidak paham metode. Sehingga tentu mengatasi anak-anak ini kan tentu juga spesial juga gitu ya. Nah, ini yang tidak dikuasai. Nah, di ACM itu ternyata mampu, insya Allah, alhamdulillah, mampu memecahkan masalah ini. Tadi ada testimoninya dari Bu Eri sendiri dan ada dari Bu Chandra. Dan ini masih banyak Bu Chandra yang lain dan Bu Eri yang lain itu teman-teman anggota GMF yang akan bisa memberikan testimoni untuk masalah ini ya. Jadi dari tingkat yang paling sulit pun itu ACM bisa gitu. Ini adalah keistimewaan metode ACM dibanding dengan metode-metode lainnya. Ini adalah keistimewaannya. Mengapa ACM itu cepat berkembang? Karena ACM mampu, ya ACM itu mampu mengatasi anak-anak yang paling sulit gitu. Dibandingkan misalnya gini, kalau anak-anak yang biasa-biasa saja, wah itu siapapun bisa menangani. Tapi untuk anak-anak dengan kriteria khusus ini, itu ACM mampu. Asalkan apa ya? Asalkan kita atau guru memang benar-benar belajar metodenya. Kalau nggak belajar metodenya nggak bisa, gitu. Karena ada teknik-teknik khususnya, gitu ya. Nah, kemudian saya tidak bicara bahasa orang dewasa karena ini adalah kegiatan khusus ya, yang biasanya kegiatan-kegiatan ini orang-orang dewasa yang memang buta huruf. Nah, ini juga mampu teratasi dengan sistem waktu relatif cepat. Pendekatan metode ACM ya, itu bercerita, bermain dan bernyanyi. Tapi dengan pendekatan ini, anak itu dengan mudah dan cepat menguasai. Jadi bukan hanya sekedar bermain, bukan hanya sekedar bernyanyi, bercerita, tidak. Tapi ACM itu punya goal, punya target, punya tujuan, gitu ya. Tidak hanya sekedar yang penting nyanyi-nyanyi kayak di sekolah itu tidak. Yang penting, nah, tapi ACM punya strategi-strategi tersendiri bagaimana caranya walaupun dengan bermain, bernyanyi, dengan bercerita, anak itu tetap mudah dan cepat menguasai kemampuan membaca. Ini saya lewati aja ciri khasnya. Nah, ini ciri khasnya ya. Mudah. Mengapa mudah? Karena metode ACM itu sangat mudah ya. Saking mudahnya materinya diterima oleh anak-anak sehingga anak-anak itu bisa menguasai dengan cepat. Cepat itu bukan berarti diburu-buru, tidak, tapi disesuaikan dengan kemampuan anak sendiri. Nah, ACM akan melihat tetap akan mengacu pada kemampuan anak. Jadi tidak mengabaikan ya, ACM tidak mengabaikan kemampuan anak, gitu ya. Kemudian selain itu, mengapa cepat? Ya karena menyenangkan. Karena menyenangkan, akhirnya anak mudah menguasai, akhirnya cepat bisa. Nah, keistimewaannya lagi, ACM itu ada teknik anti lupa. Jadi ketika anak itu lupa, dia bisa ingat sendiri. Dia bisa ingat sendiri. Karena teknik anti lupa, dia bisa ingat sendiri ya. Nah, kemudian tanpa menghafal huruf, ini juga keistimewaan. Tanpa menghafal huruf, anak-anak sudah bisa membaca. Nah, itu juga keistimewaannya. Tidak berjilid-jilid ya, nggak pakai jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak. ACM itu hanya satu medianya kalau buku, tapi selain buku ada media-media yang lain. Jadi ACM itu tidak hanya buku, hanya saja memang tidak berjilid-jilid. Ya kan ngajarkan membaca itu cepat, jadi nggak perlu berjilid-jilid. Insya Allah anak-anak itu tahu, bisa, dan paham. Jadi bukan hanya sekedar bisa, tapi paham juga. Ini keunggulannya, nah ini keunggulannya metode ACM. Ada standarisasinya, tekniknya pendekatan strategi mengajar, sehingga apa? Di seluruh Indonesia ini yang belajar metode ACM, ya teknik dasar metodologinya pasti sama cara ngajarkannya. Standarnya itu ada. Kalaupun ada improvisasi itu tidak terlalu jauh. Kalau improvisasi pasti ada ya dari guru-guru, itu tidak terlalu jauh. Kemudian kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Nah, ini sangat sesuai dengan Merdeka Belajar yang saat ini ya. Jadi di metode ACM itu ada namanya identifikasi kebutuhan belajar. Nah, ini disesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sedang diterapkan.
identifikasi kebutuhan belajar ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak sebelum belajar membaca. Nah, tentu masing-masing anak tidak sama ya. Nah, ini kita perlu tahu supaya apa? Supaya tepat ketika kita masuk materi mengajarkan. Nah, identifikasi ini sebenarnya sudah saya tulis itu sekitar lebih 10 tahun yang lalu ini sudah ada. Jadi ACM itu sebetulnya udah lama menggunakan strategi ini, mengajar ini ya. Hanya saja saya baru sadar ketika kurikulum Merdeka Belajar, ternyata pakai juga ya sekarang gitu ya. Padahal ACM udah lama sebelum ini ya, sebelum ada Merdeka Belajar ACM sudah menggunakan gitu. Karena latar belakang saya pendidikan luar sekolah, setiap program, jadi setiap yang saya pelajari di kuliah, setiap program yang kita rancang untuk pendidikan luar sekolah itu wajib melakukan identifikasi. Gitu. Kemudian ada pengayaan, lalu berpusat pada anak, bisa diterapkan untuk anak spesial. Ini adalah keunggulan metode ACM. Cara belajar siswa aktif ya. Jadi nanti bukan gurunya yang aktif, tapi anaknya. Kita hanya memfasilitasi, mendorong sifatnya. Ya. Nah, ini fokus memahami bukan menghafal. Teknik pembelajaran metode ACM itu ada bermain, bernyanyi, bercerita, ada kartu baca, ada video animasi, ada gerakan, tepuk, dan ada media interaktif ya. Media interaktif ini, pembelajaran interaktif ini sangat cocok untuk pembelajaran online. Jadi Bapak Ibu bisa buka bimbingan belajar online tuh bisa. Dan ini banyak juga mitra-mitra ACM yang sudah melakukan itu. Jadi muridnya dari mana-mana Bu, tidak harus dari kotanya sendiri. Jadi justru dari berbagai kota, misalnya Surabaya punya murid dari Jakarta, dari Malang, justru karena sekarang ini teknologi ya, jadi kita jaringan itu penting gitu ya. Jadi bisa belajar ACM itu bisa di mana saja, kapan saja, gitu. Dengan melalui pembelajaran ini. Nah ini ya. Waktu belajar metode ACM untuk anak, kalau individual itu tuntas, ya insya Allah kalau kita belajar tatap muka, individual itu tuntas 16 kali pertemuan. Untuk ketika kita belajar privat ya, efektifnya 60 menit. Kalau kelompok gimana Bu kalau diajarkan? Kalau kelompok tuntasnya itu rata-rata 2 bulan. 2 sampai 3 bulan ya, rata-rata. Efektifnya ya 15 sampai 30 menit. Biasanya kalau kelompok tidak sampai 60 menit. Kalau di sekolah ya khususnya itu tidak akan banyak ya. Kalau di sekolah waktunya tidak terlalu banyak. Nah, untuk anak spesial gimana? Kalau untuk anak spesial saya tidak pernah menyarankan pembelajaran berkelompok. Anak spesial fokus belajar individual. Tuntas 3 sampai 4 bulan. Rata-rata di bulan ketiga itu sudah bisa. Nah, 3 sampai 4 bulan itu tergantung durasinya. Durasi waktu ketika anak itu belajar, karena anak spesial ya. Nih, tapi insya Allah 3 bulan ini sebenarnya jauh lebih cepat daripada yang biasanya bertahun-tahun belum bisa. Tuh, biasanya ya banyak sekolah-sekolah inklusi ada, saya itu banyak murid sampai anaknya kelas 2, kelas 3 SD, gurunya tidak berhasil mengajarkan anak hanya materi membaca itu tidak berhasil. Nah, belajar ACM 2 bulan sudah bisa, 2-3 bulan gitu ya. Kalau untuk orang dewasa 90 menit waktunya, jadi berbeda. Mengapa harus ACM? Nah, mengapa sih Bapak Ibu misalnya kenapa sih harus ACM join untuk bimbingan belajarnya mitra? Ya karena ACM itu ada standarisasinya, seperti yang saya sampaikan, kemudian ada identifikasi kebutuhan, ada desain belajarnya, produknya lengkap sesuai kebutuhan pasar juga. Nah, ini permintaannya tinggi ya, apalagi pasca pandemi. Wah, ini kemarin karena pandemi 3 tahun, banyak anak yang kelas 2, kelas 3 itu belum menguasai membaca, kemampuan membaca itu banyak sampai hari ini. Ya. Ini ya dampak dari pandemi ya, gitu. Kemudian
segmentasi dan pasarnya jelas siapa gitu ya, dan image-nya sudah terbangun. Ini produk-produk ACM nanti bisa cek di toko online, ada di toko hijau dan toko orange ya, itu ada, kami ada produk-produknya, dan ada juga nanti banyak atau minta katalog di admin. Nah, itu nanti bisa. Jadi macam-macam ya pembelajarannya, bukan hanya produk ini, tapi kami juga ada media-media interaktif, kemudian paket-paket aktivitas yang nanti akan sebagai pendukung pembelajaran. Nah, itu. Keuntungannya tentu kalau guru, misalnya nanti guru atau orang tua bergabung menjadi mitra GMF, itu punya kalian tambahan untuk mengajar. Nah, kemudian bisa juga untuk menambah penghasilan kalau guru ya, ketika buka sendiri di rumahnya masing-masing gitu. Kalau bagi murid ya tentu senang ketika dia belajarnya itu bisa cepat, pasti senang gitu ya, pasti saya jamin itu anak-anak pasti senang. Kalau nggak bisa-bisa anaknya stres. Kalau bagi lembaga tentu lembaganya senang, lebih dikenal, kemudian mampu meluluskan anak-anak yang memang sudah punya kemampuan yang bagus gitu ya, dan itu menambah kepercayaan masyarakat dan orang tua. Orang tua tentu senang dong, itu kan harapannya orang tua. Sudah terdaftar ya di HKI untuk metode ACM, kemudian hasil penelitian, beberapa hasil penelitian mahasiswa untuk metode ACM juga ada. Kalau praktik baiknya, ini contoh ya, contoh medianya ACM. Ya, lagunya metode, kalau masing-masing ada lagunya ya, kalau di metode hanya saja ini saya tidak akan putar ya. Nah, ini adalah salah satu media juga yang bisa digunakan. Ini cocok untuk yang dengan terus anak-anak yang sangat aktif. Nah, ini bisa menggunakan media. Ini media-medianya. Nah, ini akan menjadi sebuah dadu ya. Nah, ini aja dulu. Nah, ini dokumentasi dari teman-teman. Nah, kalau ingin lebih jelasnya apa sih metode ACM, gimana tekniknya, itu bisa teman-teman Bapak Ibu bisa ikuti webinarnya, itu ada, atau pada saat pelatihan online seperti ini ya, seperti yang ada di foto ini. Nah, itu nanti silahkan bisa ikutin gitu. Kalau ingin tahu seperti apa metode ACM itu. Nah, sekarang, nah ini pelatihan-pelatihannya sudah banyak ya, saya melatih. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan apa sih komunitas guru mandiri finansial. Nah, ini. Oh, maaf.
apa sih komunitas guru mandiri finansial? Ya, Bapak Ibu persiapkan pertanyaan ya. Mungkin nanti bertanya ke Bu Eri atau Bu Chandra dan saya itu nanti bisa langsung tulis di kolom chat ya, nanti saya akan jawab, nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa gitu ya. Nah, sekarang saya akan bahas langsung ya, saatnya guru berdaya dari rumah. Yang kami tawarkan adalah mengelola bimbel baca tulis metode ACM di rumahnya masing-masing. Jadi kita itu menjemput rezeki dari rumah. Nah, supaya rumahnya berkah ya. Nah, rumahnya berkah. Nih. Sekarang saya ingin tanya nih, sebenarnya Bapak Ibu ini apa sih yang terbersit ketika mengapa sih saya tertarik mengikuti kegiatan ini? Ada nggak bisa yang jelasin di kolom chat? Ya Bapak Ibu, gimana? Mengapa sih ikut kegiatan ini? Alasannya apa nih? Alasannya apa nih? Mengapa ikut kegiatan malam hari ini? Alasannya apa? Ya, silakan Bapak Ibu. Mau punya tambahan penghasilan, oke. Terus yang lain, ingin punya bimbel sendiri. Ya, baik. Siapa lagi nih? Ingin mendapat penghasilan tambahan. Nah, memangnya kenapa Bu dapat Bu? Penghasilannya selama ini kurang. Penghasilan tambahan ya. Oke, baik. Apalagi nih? Ntar saya lihat dulu. Karena sadar bahwa literasi anak-anak masih sangat diperlukan untuk ditingkatkan. Ingin tahu metode belajar yang tepat, belajar membaca, menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensi. Oh, ini banyak nih, menambah wawasan. Oke, sekarang saya jadi guru privat, les privat, home to home. Nah, ini nanti Bu Aira kalau buka bimbingan sendiri nggak perlu home to home, Bu. Nanti kami ajarkan ya, nanti saya ajarkan bagaimana cara membuka. Meningkatkan kompetensi, upgrade ilmu, hobi banget ngajarin anak kecil, ingin mencari metode yang terbaik untuk anak-anak. Sip, ya. Bagus sekali ini jawabannya, ingin menambah pengetahuan lebih banyak. Baik, baik. Nah ini Bu Ainin, karena saya pernah mengajar les baca, sudah lama sampai berapa bulan, tapi anak masih susah belajarnya. Nah ini nanti jawabannya ada di metode ACM Bu, jangan khawatir gitu ya. Nah seperti apa sih metode ACM itu? Jadi ada dua ya yang kita bahas ya. Yang pertama tentang metode ACM itu sendiri yang sudah sekilas tadi saya jelaskan. Kemudian sekarang apa sih komunitas guru mandiri finansial? Nah ada dua hal, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi guru dalam hal mengajarkan baca tulis dengan metode ACM. Itu pasti ya. Jadi seluruh anggota komunitas guru mandiri finansial atau anggota GMF akan nanti belajar sama-sama tentang metode ACM ini. Itu yang pertama. Jadi ini adalah sebuah keuntungan ya ketika sudah mampu menguasai metode ini. Yang kedua, ini dua ya, keliru itu. Memfasilitasi guru-guru. Jadi komunitas GMF ini memfasilitasi guru-guru atau orang tua atau siapapun yang ingin memiliki dan mengelola bimbel baca tulis sendiri yang tujuannya ya, baca tulis sendiri di rumah masing-masing ya, yang bertujuan agar guru dapat mandiri secara finansial. Nah, ini supaya untuk meningkatkan penghasilan sehingga kita mandiri. Tentu ini saya gagas berangkatnya awalnya adalah keprihatinan saya karena lingkungan saya adalah guru-guru ya. Lingkungan saya adalah maaf ketutup ya ini videonya. Maaf ya. Bahwa lingkungan saya adalah guru-guru di kelas awal atau di tingkat
paling awal, yaitu prasekolah, PAUD, guru SD, lingkungan saya. Nah, itu adalah bagian dari keprihatinan saya ketika banyak sekali guru-guru honorer ya, banyak guru-guru yang tidak tetap honorer yang sudah menjadi rahasia umum bahwa honornya itu sangat minim, guru-guru tersebut. Sehingga ketika guru-guru sangat minim ini, nah tentu apa ya, menggugah saya. Sedangkan guru-guru ini tugasnya mulia. Bagaimana mungkin tugas-tugas mulia ini, tapi mereka secara ekonomi sangat minim. Ini kan juga memprihatinkan. Nah, berawalnya dari sana. Nah, itulah kemudian saya terketuk ya untuk membantu bagaimana memfasilitasi. Karena kalau saya tuh cuma ngasih pancing aja, kalau saya cuma ya ini ya, saya cuma ngasih kail, nanti silahkan jadi saya tidak akan memberikan bantuan berupa uang atau bantuan berupa apa, tidak, tapi saya membantu memfasilitasi teman-teman. Nah, itu bagaimana caranya supaya mereka bisa berusaha atau berbisnis yang berkaitan dengan dunianya. Nah, guru-guru ini kan udah punya kompetensi nih mengajar. Nah, setelah punya kompetensi, tinggal nanti belajar bagaimana cara membuka bimbel di rumahnya masing-masing. Nah, penghasilannya 100% masuk untuk mereka. Jadi tidak ada untuk saya, untuk kantor, itu tidak ada. 100% itu milik Bu Eri, 100% milik Bu Chandra, 100% milik teman-teman mitra. Jadi kami tidak akan mengganggu itu. Jadi 100% pengelolaan dikelola secara independen oleh seluruh mitra. Jadi 100% masuk gitu ya. Nah, agar apa, harapan saya bahwa teman-teman setelah nanti pendapatannya meningkat, sudah tidak lagi kesulitan keuangan, tidak lagi bingung nanti misalnya punya cicilan, bingung bayar, nanti misalnya ingin hidup yang lebih baik, ada dananya. Nah, seperti itu ya. Itu harapan saya ya, harapan saya bahwa teman-teman akan terbantu di sana. Tapi tentu saja perubahan hidup itu tidak akan bisa diperoleh secara singkat. Nah, tentu teman-teman harus berusaha juga. Bapak Ibu tentu harus ada upaya untuk itu. Menambah penghasilan artinya ada upaya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau kita diam aja nggak mungkin kan uangnya datang. Nah, jadi ada upaya-upaya itu gitu ya. Dan mengapa yang saya tawarkan ada bimbingan belajar? Karena kemampuan saya ada di sini. Kemampuan mengelola bimbingan belajar itu adalah salah satu kompetensi saya di pendidikan luar sekolah. Jadi saya bisa mengajarkan itu, dan kemudian kebetulan saya juga yang mengembangkan metode ACM. Jadi dua-duanya ini adalah kemampuan saya. Jadi saya bisanya itu membantu teman-teman. Kalau teman-teman sudah mandiri finansial, saya bersyukur gitu ya. Itu kebahagiaan saya. Nah, selanjutnya adalah apa sih komunitas guru ya? Kegiatannya mengelola bimbingan belajar. Kemudian ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Mengapa ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan? Dan karena kita ini membantu ya, salah satu mendukung program pemerintah, yaitu kita punya misi sosial, ada misi pendidikan, ada pemberdayaan di sini, ada untuk peningkatan ekonomi gitu ya. Jadi misi-misi inilah yang saya bangun untuk mendirikan komunitas guru mandiri finansial. Ini misi-misi ini yang saya bangun gitu ya. Dan tentu saya berharap bahwa seluruh anggota GMF itu juga memahami misi-misi ini. Nah, GMF itu bagian dari wirausaha sosial. Nah, ini memang saya sejak awal mengarahkan untuk wirausaha sosial. Karena apa? GMF hadir memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, seperti tadi ya, di lingkungannya Bu Eri, banyak anak-anak yang tidak terbantu, anak-anak yang kesulitan belajar. Kalau di sekolah, gurunya tidak mampu mengajarkan. Akhirnya Bu Eri yang membantu. Jadi artinya apa? Bahwa keberadaannya bimbingan belajar metode ACM itu bisa memberikan dampak positif di masyarakat sekitar, lingkungan kita, gitu ya. Kemudian mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Masalah ekonominya siapa? Masalah ekonominya guru-guru atau kita yang membutuhkan penghasilan tambahan. Dan masalah-masalah sosial.
Itu tadi masalah sosial ya, misalnya ada anak nggak bisa bacanya, itu masalah sosial. Nah, otomatis ACM, GMF hadir berperan aktif menyelesaikan permasalahan yang di masyarakat. Permasalahan apa? Khususnya di bidang pendidikan. Ya, ini wirausaha itu menggabungkan antara bisnis dan misi sosial. Misi sosialnya di bidang pendidikan. Inilah guru mandiri finansial itu. Jadi kita punya misi-misi yang mulia, gitu ya, misi-misi mulia. Bukan hanya sekedar gini, maaf Bapak Ibu ya, mungkin banyak di tempat lain itu yang dibicarakan sibuk membicarakan masalah bisnis, uang, itu tidak. Tapi di metode ACM kita berangkatnya adalah membangun misi sosial itu, tapi dikemas dengan menggabungkan antara bisnis dan misi sosial. Nah, kita punya misi di situ ya, misi besar. Nah, ini saya berharap bahwa ini dipahami oleh yang memang nanti mitra bergabung. Jadi tidak melulu kita bicara uang, bisnis cuan-cuan, tidak. Tapi ada misi sosial yang kita bawa. Nah, ini akan berbeda, Bu. Ini pahalanya akan beda gitu ya. Nah, aktivitas apa sih Bu yang dilakukan anggota GMF ini? Tentu saja kalau keseharian yang dilakukan adalah mengelola bimbel di rumahnya masing-masing, kemudian bisa juga menjual produk-produk dari ACM. Bisa, boleh. Dua-duanya bisa dilakukan. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan penghasilan. Jadi sebenarnya dua ini yang dilakukan, semua mitra itu pasti akan melakukan ini, hampir semuanya. Nah, otomatis nanti ketika dilakukan dengan baik, ini nanti akan meningkat penghasilannya. Ini adalah kegiatan semua mitra. Keuntungan bergabung tanpa bagi hasil, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Keuntungan bergabung itu tanpa bagi hasil, kemudian bimbel menjadi milik sendiri. Jadi ini adalah 100%, 1000% bahkan milik Bapak Ibu sendiri, bukan miliknya ACM. Jadi ACM tidak ikut-ikut. Jadi 100%, gitu ya. Kemudian balik modalnya cepat. Karena apa? Modalnya ini sedikit, Bu. Modalnya itu tidak banyak, tidak besar. Dan 50% modal kita adalah kemampuan kompetensi kita mengajar. Itu modal ya. Jadi modal itu tidak hanya uang, tidak hanya jalan segar, tapi kompetensi kita itu adalah modal yang harganya 50% dari modal. Nanti 50%-nya misalnya di ruang tamunya butuh karpet, butuh tikar, nanti mungkin meja lipat, papan tulis. Nah, itu sebetulnya tambahan. Tapi modal utamanya adalah cara kita mengajar sebenarnya. Modalnya tuh kita udah punya 50% kalau kita belajar metodenya. Nah, bukan franchise ya, bukan waralaba yang nanti setiap bulan harus setor itu tidak. Usaha ini adalah usaha jangka panjang. Jadi usaha pendidikan adalah usaha jangka panjang dan tak akan lekang oleh waktu. Karena kebutuhannya itu terus-menerus, nggak bisa hilang. Ya, walaupun mungkin sudah ada beberapa tawaran seperti bimbingan-bimbingan yang melalui aplikasi itu, tapi tetap tidak bisa menggantikan keberadaan guru melalui tatap muka. Itu tidak bisa digantikan. Guru mengajarkan melalui tatap muka itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan teknologi apapun, gitu ya. Kemudian gratis biaya pelatihan. Nah, untuk pelatihan-pelatihan dasar Bapak Ibu bisa gratis, dan mungkin ada pelatihan-pelatihan tambahan bisa juga gratis dan bisa juga berbayar. Ada juga yang berbayar ya, beberapa pelatihan pendukung itu juga ada. Jadi tidak semua gratis, tapi ada yang berbayar juga. Nah, ada monitoring, ada pembinaan, ada grup ya, yang nanti kita semua kumpul di sana, ada konsultasi, ada diskon produk, dan macam-macam ya, yang tentu saja jaringan pertemanan. Kita tidak akan pernah bisa besar tanpa jaringan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Chandra, jaringan itu penting. Kita jaringan itu penting. Syarat bergabung. Nah, syarat utamanya kita harus melek teknologi, Bapak Ibu. Karena ini sekarang zamannya teknologi ya, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Beberapa kegiatan kita melalui Zoom, melalui online, nanti kadang media-medianya itu juga menggunakan teknologi,
sehingga perlu kita melek teknologi. Kemudian aktif ya di komunitas, menguasai administrasi dan komputer itu juga. Ini tentu kebutuhan ya, kebutuhan saat ini. Nah, memiliki HP Android dengan nomor yang tidak ganti-ganti, Bu. Karena kalau sebagai pebisnis ya, menurut saya sebagai pebisnis itu haram hukumnya kalau nomornya ganti-ganti. Nanti tidak bisa dipercaya oleh konsumen. Nah, ini tingkat kepercayaannya tinggi. Sebenarnya nomor HP itu sepele. Tapi kalau kita ganti-ganti, itu nanti kita dianggap kita nanti sulit mendapatkan kepercayaan kalau nomor kita itu ganti. Nah, itu sebenarnya ya. Ini yang tidak banyak disadari oleh teman-teman. Jadi dengan enaknya paketannya habis ganti lagi. Jangan. Nah, ini kita harus sudah mulai jangan berganti-ganti karena kita harus memulai dari awal. Bahkan sebagai pebisnis itu salah satu meningkatkan kepercayaannya adalah pakai nomor yang tepat. Kemudian bersedia membayar iuran tahunan. Iuran tahunannya ini tidak mahal ya Bu ya. Ini tidak mahal, iuran tahunannya sekitar 200 atau 300 ribu gitu, iuran tahunannya per tahun. Kemudian belum pernah bergabung dengan program atau metode sejenis. Maksudnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah bergabung menjadi waralabanya metode lain, itu kami tidak bisa. Kalau digabung tidak bisa. Tapi saya ingin Bu, gimana saya ingin ganti pakai ACM untuk yang lama nggak saya pakai lagi, itu bisa, tapi harus dilepas dulu yang lama. Jadi tidak boleh menggunakan dua-duanya. Saya tidak berkenan, harus salah satu. Gitu. Kalau pakai ACM ya ACM saja. Ya. Lalu aktif di media sosial, silahkan pilih mau aktif di Facebook, Instagram, TikTok, sekarang 3 itu ya, yang memang ini. Mengapa aktif? Karena supaya untuk memudahkan promosi. Cek ya, Bapak Ibu silahkan cek di handphonenya, di Instagram, kalau Bapak Ibu ya, di Instagram, cek, tulis aja metode ACM. Berapa banyak di situ metode ACM? Sudah banyak. Sudah banyak. Berapa banyak metode ACM? Sudah banyak. Itu ya. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan publik juga. Kalau punya media sosial, itu untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa, oh ternyata lembaga ini ada ya, oh ternyata banyak loh cabangnya. Nah, itu. Lalu memiliki ruang kosong. Nah, jadi tidak harus ini Bu ya, tidak harus Ibu sewa khusus, Bapak Ibu sewa khusus gedungnya, tidak harus. Jadi sewa ruang kosong tidak perlu ya. Jadi untuk awal gunakan dulu ruangan kosong yang ada di rumah, misalnya di teras rumah atau di ruang tamu atau mungkin di garasi, gunakan dulu itulah. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya dulu. Dan kemudian saran saya gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah dulu, misalnya karpet yang ada di rumah, meja lipat, nanti mungkin sudah punya papan tulis sendiri, itu gunakan dulu, manfaatkan dulu apa yang ada di rumah. Jadi tidak terlalu besar pengeluarannya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibuang-buang dananya untuk sambil jalan, pelan-pelan latihan, nah nanti baru dilengkapi. Itu sambil jalan, itu saran saya ya. Jadi tidak harus mewah-mewah. Pendidikan luar sekolah itu tidak harus ruangannya seperti di kelas mewah, itu tidak. Tapi kalau Bapak Ibu punya itu tidak apa-apa. Misalnya, Bu saya mampu kok, tidak ada masalah, gitu ya. Kalau mampu lebih baik itu tidak masalah. Ya. Oke, selanjutnya siapa saja sih yang bisa bergabung? Nah, awalnya dulu itu guru honorer. Awalnya dulu saya menawarkan ke guru honorer saja awalnya. Tapi ternyata saya dapat banyak komplain dari banyak teman-teman guru yang ASN, kemudian ada tutor-tutor privat, mahasiswa juga, ada ibu rumah tangga. Saya juga ingin. Kenapa kok hanya guru honorer? Baiklah, akhirnya saya membuka kesempatan kepada siapa saja Bapak Ibu yang memang berminat, tapi dengan catatan bahwa memang serius ya. Karena nanti sayang ya Bapak Ibu ketika kita sudah memulai bisnis ini, terus kemudian ditinggal di tengah jalan, itu sayang banget gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Nah ini saya
nanti sayang gitu ya. Jadi sehingga ketika mau memutuskan bergabung, dipikirkan baik-baik nantinya, karena tentu berbisnis itu juga perlu effort yang besar, perlu keberanian, kemudian perlu semangat yang besar untuk melakukan itu. Oke, ini penyebaran anggota GMF udah banyak ya. Mungkin ini juga ada yang belum masuk nih. Ini di petanya, nggak cukup ya. Nah, ini nanti minimal 5 km dari lokasi yang sudah ada. Bu, kalau yang di lokasi sama minimal 5 km. 5 km itu jauh ya, Bu. Gitu. Karena biasanya kalau bimbingan belajar itu pasti cari yang lokasi terdekat, nggak akan jauh-jauh. Gitu ya. Kalau anak-anaknya. Jadi udah banyak ya. Tuh. Terus gimana nih cara bergabungnya? Ini simulasi pendapatan. Tentu Bapak Ibu udah tahu ya, ini simulasi pendapatan per bulan tuh seperti ini simulasinya. Nah, misalnya biaya pendaftarannya, ini pemasukannya, iuran bulanannya, anak-anak berapa. Tapi disesuaikan. Jadi tentu antara masing-masing daerah itu tentu tidak sama kemampuan berbayar orang tuanya. Jadi silahkan ya. Dan banyak cara. Teman-teman itu tidak sama. Mitra GMF itu tidak ada yang sama. Ada yang berbayar harian atau per datang, itu ada. Ada juga yang sistemnya bulanan, itu ada. Jadi itu tergantung. Dan nominalnya itu juga bervariasi. Jadi tergantung Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nah ini sekarang bukan ke-17 ya. Ini ke berapa ini? Benar, ke-17 atau ke-18 nih? 18, Bu. Iya, keliru ini saya. Sekarang rekrutmen anggota komunitas GMF angkatan ke-18, Bapak Ibu ya, kalau bergabung. Nih, tuh ya, bergabung. Nah ini kayak Bu Eri ya sudah balik modal tentu. Tuh. Berapa Bu pendapatannya? Banyak guru-guru honorer ya, banyak guru-guru. Kalau teman-teman nanti tahu ya, mitra-mitra yang lain tuh bahkan penghasilannya berkali-kali lipat daripada honornya sendiri di sekolah ya. Honornya itu berkali-kali lipat. Angkanya itu bisa 5 juta, 10 juta, yang 20 juta, 30 juta itu ada per bulan. Jadi tergantung besaran dari jumlah muridnya, semakin banyak semakin tinggi omsetnya. Omset yang 30 juta ada, yang 20 juta ada, teman-teman 10 juta ada, 5 juta ada. Jadi tergantung juga ya lokasinya. Iya, dibuka ke 18. Nah, ada paket program ya. Kami ada pilihan paket program, ada 2 pilihan. Nah, ini pilihan yang pertama itu mengambil hanya program bimbel baca tulis metode ACM. Kalau paket yang 2 program itu ada program belajar baca tulis metode ACM dan program belajar huruf hijaiyah metode Al-Barki. Ini sama-sama cepatnya. Sebagian anggota GMF ada yang ikut 2 ini. Jadi membuka 2 program baca tulis dan baca Al-Quran, tapi ada juga yang 1. Nanti silakan pilih, biayanya tidak mahal juga. Ini mengganti produk ya, mengganti produk. Ini contohnya paket 1. Paket 1 ini yang paket minimalis, Bapak Ibu sudah bisa nanti daftar produk ini. Paket 1 bimbel minimalis ya, daftar produk paket ACM ini bisa. Ya. Untuk paket 2, nah kalau untuk paket 2 ini, nah ini ya, jadi sudah nanti pengganti produk ya. Nah untuk paket-paket yang lain nanti silahkan, ini bedanya adalah di produk saja. Tapi misalnya Bapak Ibu yang mengambil yang paket yang paling kecil ini insya Allah sudah bisa membuka. Nah tentu nanti akan kami dampingi dan kami bimbing bagaimana caranya ya. Materi ACM itu banyak, jadi nanti akan banyak materi-materi ACM yang itu tidak khusus anggota GMF, tidak untuk umum, itu ada. Oh ya, itu Bapak Ibu. Gitu ya.
Kemudian ini paket, nah, ini kalau paket bundling ini yang termurah 663.000 sudah dapat baca tulis untuk yang metode ACM dan hijaiyah. Jadi nanti silahkan memilih ya Bapak Ibu, silahkan. Ini semua ada pelatihannya, dan melalui online. Bagi yang berminat untuk offline, itu silahkan nanti merapat di tempat-tempat yang terdekat. Kalau yang kami selenggarakan ya, misalnya di kota-kota tertentu yang kami selenggarakan. Tadi kan tanya, Bu, di sini. Kemarin sebenarnya hampir 6 bulan ini saya sudah keliling ya ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Itu kemarin saya ada di Semarang bulan lalu. Kemudian nanti mungkin 2 bulan lagi kayaknya saya ada di Klaten dan di Jogja. Nah, jadi nanti ikuti aja, insya Allah akan kami informasikan. Setiap kegiatan itu baik online maupun offline akan kami informasikan, gitu ya. Nah, seluruh anggota GMF itu akan mendapatkan sertifikat 40 JP gratis ya, seluruh calon anggota GMF ya. Jadi yang memang join bergabung nanti akan mendapatkan pelatihan. Nanti materinya akan di-share oleh admin. Nah, itu. Nah, ini narahubungnya atau di grup langsung ke admin gitu ya. Silahkan nanti silahkan Bapak Ibu yang berminat gitu ya. Kalau untuk misalnya tanya-tanya yang kurang jelas, nah nanti di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Mungkin kita foto dulu ya, foto bersama dulu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Silakan bisa dibuka dulu kameranya. Ini kita tunggu peserta yang lainnya untuk membuka kameranya dulu. Kita foto 2 kali. Saya hitung untuk yang sesi yang pertama. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu peserta yang belum buka kameranya, silakan dibuka. Kita foto untuk sesi yang kedua. Siap-siap kita foto sesi yang kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan bisa ditulis pertanyaannya melalui chat Zoom atau mungkin nanti bisa raise hand untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan Bu Nur Suraya. Ini sudah ada yang nulis di chat Zoom, Bu Nur, saya bacakan dulu. Yang pertama dari Ibu Hasnah, untuk pemula apakah dibimbing? Silakan Bu Nur bisa langsung ditanggapi. Untuk pemula, iya, nanti semuanya kan masuk grup, nanti akan ada bimbingan secara intensif. Itu ada semua. Ya, jadi Bu Hasna nanti untuk pemula akan dibimbing, ada bimbingannya khusus untuk anggota GMF. Yang selanjutnya dari Bu Uum, kalau cuma gabung jadi reseller produk, apakah boleh? Boleh. Untuk gabung reseller produk, nanti bisa hubungi admin, akan diarahkan ke admin produk untuk administrasi terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya dari Bu Dewi Suci Aprilianti, apakah nanti kita dilatih untuk cara menyampaikan metodenya? Silakan Bu Nur. Iya, nanti ada beberapa materi ya untuk mengenai pelatihan metode ACM-nya gitu. Nanti ada beberapa materi. Nah, pasti itu. Karena semuanya wajib. Kalau tidak seperti itu nanti bagaimana kita menawarkan ke masyarakat, karena sebenarnya metode itulah yang kita tawarkan. Metode ACM ini yang kita tawarkan ke masyarakat. Jadi yang ditawarkan itu bukan belajar baca tulisnya, itu tidak, tapi metodenya. Mengapa
orang tua itu harus memilih ke ACM daripada ke yang lain. Nah, itu yang kita tawarkan, yaitu adalah apa ya, produknya ACM itu yang kita tawarkan. Ini loh keunggulannya ACM itu seperti ini. Jadi orang tua itu lebih bagus memilih ACM daripada yang lain. Nah, itu yang kita tawarkan. Itu yang kekuatan kita ada di situ. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. ACM itu seperti apa? Oh ya. Baik, selanjutnya Mbak Yulia bisa tolong dikirim dulu link link daftar hadirnya agar peserta bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Selanjutnya dari Bu Hasna lagi, apa ada materi promosi disediakan atau mandiri? Ya, disediakan. Jadi nanti secara berkala nanti ada bisa. Jadi dari kantor pusat itu sudah membuatkan yang itu nanti bisa digunakan oleh seluruh mitra di media sosialnya masing-masing atau nanti melalui WhatsApp, story WhatsApp itu bisa. Kita akan share secara berkala di grup. Jadi semuanya bisa gunakan. Bikin sendiri juga boleh. Nah, itu nanti kita share dari. Oke, gitu ya. Nah, baik, selanjutnya dari Bu Arum, monitoring dan pembinaannya apakah dilaksanakan tatap muka atau daring? Monitoring pembinaannya bisa dua-duanya, bisa online dan bisa offline. Nanti tergantung nanti materinya juga. Bisa online, bisa offline. Secara berkala ada. Bisa kadang-kadang melalui webinar, kadang-kadang melalui pertemuan tatap muka, kadang-kadang juga live Instagram itu ada. Jadi 3 itu yang saya lakukan. Baik, selanjutnya dari Bu Nurlis, perlukah anak kelas 4 SD yang belum bisa membaca atau belum hafal abjad dibawa ke psikolog anak? Boleh, boleh. Ya perlu itu. Sebenarnya kalau saya sih bukan ke psikolog ya, lebih tepatnya ke poli tumbuh kembang. Namanya poli tumbuh kembang anak. Di situ ada psikolognya, ada psikiaternya. Itu lebih tepat. Nanti di sana dianalisis kenapa anak ini gitu. Jadi mereka yang bisa memberikan rekomendasi. Nah itu biasanya seperti itu. Mereka yang akan punya asesmen ya ke anak-anak. Nah hasil asesmennya itu yang diberikan ke gurunya supaya gurunya tahu oh anak ini seperti ini apa yang harus saya lakukan. Nah itu ya. Baik, saya lanjutkan dari Bu Aira Priyanka dari Padang. Oh ini Bu izin live dulu karena beliau ada ngajar les. Selanjutnya dari Bu Eva. Apakah bisa kalau misalnya di awal satu paket dulu, misalnya baca tulis, kemudian setelah itu baru ngambil program lainnya, misalnya yang Al-Barqi? Bisa. Selanjutnya dari Bu Musdalifatul. Kenapa di ACM tidak mengajarkan metode berhitung, terutama metode Prisma yang sedang tren sekarang? Iya. Kita itu berbisnis jangan mengikuti tren. Nanti kalau trennya udah nggak tren, nggak laku. Jadi ketika kita berbisnis itu yang paling tepat adalah berdasarkan kebutuhan. Nah itu yang lebih tepat. Tapi untuk berhitungnya di ACM itu ada. Itu sudah saya terapkan di Calistung untuk pembelajaran orang dewasa buta aksara. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau untuk orang dewasa itu satu paket, baca, tulis, hitung. Anak-anaknya gimana? Naskahnya sudah ada, tapi belum kami gandakan dan belum kami sosialisasikan. Tapi alat peraganya ada ya. Alat peraganya berhitung udah ada. Alat peraga berhitung di ACM nanti cek, itu sudah ada. Belum disosialisasikan, memang saya belum banyak mensosialisasikan itu. Jadi kami memang beberapa tahun terakhir itu fokus di membaca.
membaca aja nggak bisa habis ini permasalahannya, maksudnya kebutuhannya itu. Nah, juga kami sesuaikan juga dengan SDM, kemampuan SDM yang ada di sini ya. Jadi tidak bisa dipaksakan juga. Ini kebutuhannya nggak bisa habis untuk yang baca tulisnya. Gitu. Tapi udah siap sebenarnya, naskahnya udah ada. Tinggal penggandaan saja dan sosialisasi, itu aja. Berhitung sederhana ya, bukan matematik ya. Berhitung, bukan matematika. Karena berhitung dan matematika itu berbeda. Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya dari Bu Anggili Pratama. Kalau sudah join pelatihannya berapa lama, Bu? Kalau sudah join pelatihannya 3 kali tidak 3 kali webinar kalau nggak salah. Tiga webinar. Ada 3 kali webinar. Untuk selanjutnya dari Bu Aas Nur Hasana. Waktu bimbel apakah setiap hari dan selama berapa jam? Kalau bimbel itu tiap hari atau tidak tergantung lembaganya. Yang tiap hari juga ada, yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu juga ada. Jadi tergantung pengelolaan masing-masing pemilik lembaga ya, itu bebas. Kalau durasinya itu maksimal 60 menit. Kalau durasi waktunya. Untuk harinya bebas. Nah, itu. Oke. Selanjutnya dari Bu Berta. Dalam satu sesi, baiknya satu pengajar dapat menghandle berapa siswa? 5. Yang efektif 5 ya. Yang efektif 5. Tapi kalau gurunya mahir bisa 10. Gurunya yang sudah sangat mahir ya. Kalau yang rata-rata 5, itu yang efektif. Selanjutnya dari Bu Afia, saya sudah bergabung dengan metode Al-Barki, tapi saya punya bimbel baca tulis metode lain. Bolehkah anak saya atau mungkin suami saya bergabung metode ACM? Bu Afia juga boleh kok bergabung itu. Tapi asalkan kalau dijadiin satu Bu, metode yang lain harus milih mau pakai ACM atau mau pakai yang lain itu. Jadi tidak bisa sama, tidak bisa bareng, itu saya nggak berkenan. Karena nanti keistimewaannya ACM jadi hilang kalau banyak metode. Karena ACM ini kan beda ya. Jadi ACM ini sangat berbeda dengan metode yang lain sehingga tidak bisa disandingkan. Itu Bu Afia. Iya, dan tambahan Bu Afia saja juga boleh, kan sudah Al-Barki, langsung aja boleh juga. Iya, kalau memang tidak bisa kayak seperti kasus yang kemarin, Bu Nur tidak bisa putus kerjasama dengan metode sebelumnya. Mungkin kalau memang suami sama anaknya bisa bergabung, asalkan tidak satu tempat, Bu ya, tidak satu lokasi. Lokasinya yang berbeda. Harus lokasi yang Tidak berbeda. dijadikan satu payung. Ya, kemarin ada kasus seperti itu. Iya. Baik, saya lanjutkan Ibu dari Bu Fadia Yuzrina. Untuk mohon kelanjutannya di grup WA bagi yang mau mendaftar saya ini. Untuk Bapak Ibu nanti jika ingin bergabung kemitraan metode ACM dan juga metode Al-Barki, tetap ada di grup webinar dulu, nanti akan kami informasikan untuk link pendaftarannya, dan juga e-sertifikat nanti akan dibagikan juga melalui grup, jadi mohon untuk tetap di grup terlebih dahulu. Saya lanjutkan dari Bu Siti Robiatun. Untuk anak berkebutuhan khusus, apakah cara mengajarnya sama? Teknik dasarnya sama, cuma nanti ada strategi tertentu yang itu berbeda, itu aja. Ada tambahan. Secara teknik, kemampuan antara nanti tekniknya sama, nanti ada beberapa yang itu harus dikuasai guru juga, bagaimana menangani anak-anak yang spesial. Selanjutnya dari Bu Rati Pati, jika ambil paket minimalis lalu mau beli tambahan produk di paket lengkap, apakah bisa? Bisa.
Oke. Saya mau Ya. menambahkan Bu Nur, bisa untuk membeli tambahan produk, cuma ada beberapa produk yang tidak dijual sesuai paketannya seperti paket kemitraan. Jadi nanti untuk paket kemitraan dan paket produk itu nanti ada rinciannya sendiri-sendiri seperti itu. Dan selanjutnya ini ada dari Bu Musdalifah lagi. Oh, ini yang tadi Bu, karena di desa beliau rata-rata ortunya leskan anak sepaket, jadi membaca sama menghitungnya. Ya, nanti segera ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Neisa Dumai. Untuk siswa yang mengikuti bimbel ACM, biaya per anaknya berapa, dibayar per satu kali pertemuan atau per bulan? Nah, itu Silakan Bu. Bu Eri coba bisa jawab. Sebentar. Bu Eri, silakan. Saya bacakan ulang ya Bu Eri ya. Untuk siswa yang akan mengikuti bimbel ACM, biaya per anaknya berapa, dibayar per satu kali pertemuan atau per bulan? Silakan Bu Eri. Baik, kalau di saya per bulan. Dulu saya pernah ada yang per datang, tapi itu menyesuaikan dari daerah masing-masing, Ibu. Jadi ternyata di tempat saya kurang menyukai yang per datang. Dan itu yang per datang itu kurang konsisten. Itu mengganggu target kita untuk sampai selesai itu loh, Bu. Jadi datang tiba-tiba ngilang. Itu kalau di lingkungan saya. Beda lagi kalau di lingkungannya Bu Chandra mungkin, atau di cabang-cabang yang lain. Begitu jawaban saya. Saya per bulan. Ya, Kalau ya. di Bu Eri per bulan. Kalau Bu Chandra gimana Bu Chandra? Ya, Bu Chandra. Sama aja, saya pakai per bulan karena itu lebih baik untuk perkembangan anak. Kalau datangnya bayar per kedatangan itu mereka jadinya seenaknya gitu. Kan kalau datang bayar, kalau enggak itu jadi lebih terhambat. Kalau mereka datang per bulan kan mereka hitungannya itu ada orang tua yang hitungnya, wah kalau enggak datang kan rugi. Jadi mereka akhirnya jadi rajin. Jadi saya pakainya per bulan. Ini dari Bu Nesya ada tambahan, bisa di-spill nominalnya tiap bulannya. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Bu Chandra nominalnya tiap Masing-masing nggak bulannya. sama kali. Masing-masing nggak sama. Tiap daerah berbeda-beda. Kalau Bu Chandra ini lokasinya ada di Surabaya. Silakan Bu Chandra. Bulan Surabaya, tapi karena daerah saya itu rata-rata menengah ke bawah, jadi saya melihat lingkungan. Jadi ada yang standarnya itu ya lihat, misalnya orang tuanya enggak mampu ya saya ngambilnya berapa. Saya murah kok. Dibanding teman-teman itu saya paling murah. Kalau untuk Surabaya, saya itu 100.000 tiap hari, seminggu 5 kali. Itu karena lingkungan saya itu lingkungan menengah ke bawah. Jadi saya melihat ke bawah, tapi kadang-kadang orang tua yang mampu itu ngasihnya juga lebih, sampai 200 sampai 150 karena hitungannya mereka lihat anaknya cepat itu biasanya mereka nambah sendiri. Tapi kalau untuk tetangga atau orang yang tidak mampu, bahkan ada yang saya gratiskan. Jadi seperti Bu Nur bilang ya kita ada nilai sosialnya juga, nilai ibadahnya juga di situ. Seperti itu. Ya. Mungkin saya nambahkan ya, barangkali kalau ini ada beberapa mitra juga, sebagian memang bulanan, kalau kayak Ibu Ainun di Probolinggo itu juga bulanan ya. Nah ini juga ada yang unik di Bu Lilis ya. Bu Lilis itu muridnya sangat banyak, ratusan di Bandung. Bandung kota tapi kawasannya menengah ke bawah. Namanya Bu Lilis. Nah ini Bandung kota tapi menengah ke bawah. Jadi rumahnya itu perkampungan kecil-kecil gitu.
Nah, Bu Lilis ini menerapkan sistem harian per datang. Jadi setiap hari anak itu masuk ke sekolah gitu, mirip gitu ya. Hanya saja mereka konsisten, masyarakatnya itu sudah terbentuk sepertinya ya, masyarakat budaya di sana. Jadi mereka bisa setiap hari datang dan bayarnya tuh murah. Tapi kalau di total-total sebenarnya nggak murah sih, karena tiap hari anaknya itu datang Senin sampai Sabtu 1 jam, dan itu tiap jam bergantian. Jadi misalnya jam berapa untuk anak yang kelas berapa, jam berapa, jam berapa. Jadi bayarnya tuh cuman awal itu dulu ya, waktu saya pertama kali ke sana itu bayarnya Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000. Kalau terakhir kemarin saya ke sana itu per datang Rp10.000. Nah, jadi tergantung situasi lingkungan ya. Nah, kebetulan di tempat Bu Lilis ini pakai cara itu efektif gitu. Karena kalau mereka langsung mengeluarkan besar, lingkungan yang menengah ke bawah, mereka menganggap kok keluar uang besar, nggak mampu. Tapi ketika mereka per hari datang 10.000 itu mereka bisa. Dan muridnya banyak, ratusan muridnya tuh di Bu Lilis ya. Jadi macam-macam, tidak sama. Nah, tergantung sekarang memang itu ke apa ya, kita sebagai pemilik itu yang kita harus survei betul. Kira-kira kita coba-coba dulu ya. Memang awalnya trial and error ya, seperti Bu Eri tadi, coba kalau harian seperti apa, kemudian bulanan, itu memang trial and error. Tapi kalau kita memang sudah tahu lingkungan kita seperti apa, ya langsung aja. Dan harus pede. Harus pede itu gini, nggak usah takut-takut mengeluarkan harga. Tapi yang realistis ya, yang realistis maksudnya gini ya, sebelum kita menawarkan sesuatu produk, bahwa produk kita bagus atau tidak, tentu kita harus mencoba dulu. Nah, sebelum kita menawarkan ke masyarakat, ya tentu kita harus uji coba ke anak kita, ke tetangga, mungkin ke murid kita sendiri. Nah, itu penting. Setelah kita tahu hasilnya dari praktek tersebut, kita sudah bisa mulai percaya diri untuk menawarkan. Nah, menawarkan ini bukan menawarkan bimbel baca tulisnya, tapi menawarkan kualitasnya, bahwa ketika anak-anak nanti belajar di tempat saya, hasilnya nanti seperti ini. Nah, itu yang ditawarkan itu adalah itu, kualitas. Kalau bimbel membaca banyak, guru privat tuh banyak, tapi apa yang membedakan bimbel yang lain dengan kita, itu adalah kita menawarkan value, kita menawarkan nilai atau kualitas. Di ACM itu yang ditawarkan. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan dari Bu Isnani dari Kalimantan Selatan. Untuk lisensi bimbel itu apakah 3 bulan berjalan baru diterima atau ada ketentuan khusus? Ya, sebenarnya kenapa kalau lisensi itu 3 bulan, sebenarnya kami itu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk uji coba dulu gitu, sebelum teman-teman langsung publikasi. Jadi mengapa tidak langsung kita berikan? Karena nanti yang kita tawarkan kan kualitas. Jadi kami harus memastikan bahwa Bapak Ibu itu memang sudah uji coba ke anak-anak, sudah mencobakan, dan ibu juga nanti, karena nanti khawatirnya begini, ketika kita di awal bulan langsung buka tanpa Bapak Ibu mencoba dulu atau trial dulu ke anak-anak, nah itu nanti jadi salah gitu ya. Jadi akhirnya apa yang kita tawarkan itu nggak sesuai, dikomplain sama masyarakat. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari. Jadi 3 bulan itu adalah masa Bapak Ibu mencoba dulu metode ini ke saudara-saudara, tetangga, lingkungan sedekat, ya minimal kita ajarkan gratis dulu lah ke mereka. Coba hasilnya seperti apa. Dari situ nanti tentu teman-teman akan trial and error, tahu, oh ternyata seperti ini ya ACM, misalnya ada kekurangan-kekurangan, itu bisa tanya di grup. Ya, ada kekurangan atau apa, itu bisa tanya. Nah, setelah itu baru percaya diri untuk ke publik. Nah, itu baru kita berikan lisensinya.
Karena kalau langsung kita berikan, banyak sekali kejadian seperti ini ya. Begitu lisensi itu udah didapatkan, tapi kepedean, nggak belajar teknik metodenya, kepedean bahwa seperti itu aja gampang. Ketika praktek itu kesulitan. Nah, hasilnya tidak sesuai harapan, akhirnya dikomplain sama orang tua. Nah, itu yang tidak kita inginkan bersama ya. Jadi gitu. Terus sebenarnya itu sih alasannya. Ini sebenarnya untuk memberikan challenge ya, tantangan bahwa saya selama 3 bulan ini saya harus praktek latihan. Oke, lanjut. Kalau spill harganya sudah ya? Sudah. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya Ibu, dari Bu Zusana Retno, cara mendapatkan lisensi bagaimana? Nah, itu 3 bulan dipraktekkan dulu Bu. Setelah itu sambil persiapan ya, 3 bulan itu menurut saya waktu yang cukup mempersiapkan tempatnya, nanti semua peralatan itu dipersiapkan sambil Ibu juga praktek. Nah, setelah 3 bulan itu siaplah go public gitu. Tuh, itu nanti ketika Ibu sudah siap go public, lisensi kita keluarkan. Tuh, Bu. Kalau untuk harga buku ACM, nanti bisa tanya ke admin ya, ada katalognya. Tuh ya. Kemudian kalau belajar bimbingan online, iya, nanti kalau online tuh nanti anak-anaknya kita kirimin modul, nanti setelah itu ada media interaktifnya, ada pembelajaran interaktifnya ya, untuk pembelajaran ke anak untuk online. Oke, gitu ya. Oh ini satu lagi, setiap anak harus punya buku ACM, iya. Kalau nggak punya nanti dia nggak belajar. Belajarnya kalau nggak maksimal ya, kalau misalnya hanya di kelas aja, di rumah tidak diulang-ulang lagi. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin itu cukup ya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu yang